Sebenarnya proses masuk ke TikTok itu makan omongan sendiri. TikTok itu kesannya kayak joget-joget yang nggak ada kayaknya. Positifnya tuh kurang banget. Ada aja netizen yang kayak dia bukan siapa-siapa. Iya. Siapa nih orang-orang nggak kenal siapa tiba-tiba siapa sih ngasih tahu cara yang benar. Ada private gitu lah, ada private ya ke rumah gitu. Selain itu ya fitness tentunya. Private apa nih? Mau 30 detik kayak rasanya kayak sejam gitu, lama banget. 15 detik. Parah. 15 detik doang aja udah ngap. Apalagi segede gue ya kan. Karena kita mager. minum air dingin bikin gendut. Ya, Itu satu betul. fakta. Jawabannya adalah Halo millennials. Kembali lagi bersama dengan gue Deborah dan juga rekan gue yang paling kece, Zalfa di Fresh Talk Back to Millennial Channel. Seneng banget ya akhirnya kita ketemu lagi Iya di nih. program kesayangan kita. Tapi nih, gue lihat-lihat nih partner host gue yang satu ini tuh kayak lagi gelisah banget tuh. Tuh kan? Tangannya udah gak bisa diem gitu. Kenapa sih? Ada apa sih nih? Bajunya dikit-dikitin. Iya nih, gue sengaja pakai sweater hari ini soalnya gue ngerasa gue gendutan deh. Terus dari mana sih? Iya, gue udah gendutan banget. Gimana ya caranya biar gue tuh bisa kurus gitu? Tapi ngomong-ngomong nih, lu pas banget nih datang di waktu yang tepat karena gue punya solusi untuk lo. Gue bisa bantu lo nih. Solusi. Yes. Coba pertanyaan lo ulangin lagi. Lo mau apa? Gimana caranya biar gue tuh bisa kurus ya? Gimana cara biar kurus? Nah, pas banget sama topik kita hari ini karena kita akan mengundang narasumber yang sangat-sangat kece. Kebetulan ini temen gue, tapi dia tuh fokusnya di fitness and health. Jadi siapa tahu dia bisa, wah ganteng dong temen gue gitu loh. Siapa tahu dia bisa bantu lo untuk cari solusi nih biar lebih kurus. Gimana nih? Mau dong gue. Nah, betul. Untuk yang penasaran nih, khususnya buat lo yang lagi nyari solusi untuk kurus dan juga millennials di rumah pasti kan pada penasaran banget nih. Langsung aja kali ya kita undang narasumber kita satu ini. Ini dia Razak Maulana. halo. Aduh, jadi malu dibilang aduh. Waduh, jangan nervous gitu Dibilang dong. ganteng soalnya tadi. Aduh, jadi iya oh iya dong. oke. Masa cantik kan. Aduh. Waduh, jadi Oke. malu nih. Aduh. Aduh, apa kabar nih Razak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Kabar baik, ya. kabar baik. Kalau nggak baik nggak mungkin ada di sini. Iya, gitu betul. ya. Nah, Razak nih for information nih millennials. Jadi Razak Maulana ini adalah salah satu mahasiswa berprestasi dari Universitas Pembangunan Jaya, yang mana dia juga sebagai content creator yang fokusnya di bidang fitness and health. Bener nggak Yes, sih? kurang lebih gitu. Oh, lebih kayak gitu ya. Iya. Keren banget ya. Ini anak siapa sih? Ini keren banget nih. Masih muda Masa loh, saya tapi sebut? jiwa-jiwa semangatnya tuh udah luar biasa. Harus dong, kan milenial. Jawab ini gue kayak makin kepo deh. Bener nih, kayak tapi tunggu dulu, kita ada Viti. Nah, Viti Razak nih di TikTok nih dia suka nge-share konten-konten buat followersnya. Mau lihat nggak? Supaya lo nggak penasaran nih, biar gue bisa mastiin lo. Kan tadi lo kayak, ya bener lo, dia Kegiatan lo saya tuh nanti coba kayak ada deh. ada nih tayangannya nih. Gerakan yang bisa kita lakuin di rumah. Wih, yang ini agak susah sih buat gue. Ini masih Oh, gampang iya, lah. bisa lah. Ini anak-anak SD kayaknya bisa nih. Tempat-tempat doang. Bisa Oke, dong. masih bisa lah. Bisa. Artinya Ini agak berat saya. benar. Oh, apa nih? Belum tahu nih gue. Capek banget tuh kayaknya katanya mukanya tuh ya. Waduh. Oke, keren banget ya. Berarti lu tuh emang sering banget ya nge-share konten-konten sederhana buat followers lu ya. Tapi gue penasaran deh, sebenarnya motivasi awal lu tuh apa sih bisa fokus di bidang fitness and health ini? Oke, sebelumnya salam kenal ya. Panggilannya milenial sebenarnya. Milenial. Oke, millennials. Panggilannya millennials. Sebelumnya perkenalkan saya Razak, saya fitness enthusiast yang ya kayak sebelumnya di-mention sama host-host yang cantik juga. Waduh, jadi malu dia. Jadi motivasi saya sebelumnya mengikuti fitness itu awalnya itu sebenarnya dari SMA. Oh, SMA. Iya, jadi- Kenapa tuh emang di SMA ada apa? Jadi di SMA itu kebetulan di sekolah saya itu ada kayak program fitness gitu dari sekolahnya. Nah, itu tuh gratis selama kurang lebih sebulan. Tapi sebulan itu untuk biasanya gurunya itu cuma untuk kelas itu doang. Setelahnya kayak ya udahlah masing-masing individu kalau ada yang mau ya boleh, tapi kalau nggak join ya udah nggak usah.
gitu. Jadi pada saat itu karena mumpung gratis kan, coba deh datang aja dulu sendiri, datang, nggak taunya dari situ ketagihan. Dan lu manfaatin itu semaksimal mungkin ya, Yes, maksudnya kayak bener kesempatan itu tuh lu manfaatin banget ya. Yes, bener banget. Keren sih. Oh, berarti lu akhirnya dari padahal gratisan ya, Say, gratisan. Terus Siapa akhirnya- sih yang nggak suka gratisan kan? Iya, abis itu lo langsung akhirnya rutin masuk ke dunia fitness. Yes, benar. Nah, gimana sih ceritanya lo dari setelah masuk dunia fitness nih, terus akhirnya memutuskan jadi content creator di TikTok mengenai fitness and health? Gimana sih? Gimana? Berapa lama kira-kira? Sebenarnya proses masuk ke TikTok itu makan omongan sendiri. Karena awalnya itu mindset itu kan TikTok itu kesannya kayak joget-joget Yeah. yang nggak ada kayaknya Positifnya tuh kurang banget. segmen edukasi itu kayak kurang kan. Jadi pas awal tuh kayak kayaknya nggak bisa deh. Terus adek gua kebetulan Kenapa tuh? nyaranin kayak Bang coba aja di TikTok, TikTok mah joget-joget doang. Terus dia bilang kayak sekarang TikTok nggak joget-joget doang kok, udah banyak banget konten-konten positif di situ kan. Terus dari situ yang awalnya gue malah ngejelek-jelekin TikTok karena cuma taunya joget doang, ternyata di platform TikTok itu bener-bener apa yang gue pengen tuh bisa distribusi, bisa banyak banget orang cepet taunya gitu. Karena kan TikTok kan distribution platform kan, emang Yes. bener-bener orang yang bisa dikatakan bukan siapa-siapa bisa jadi siapa-siapa Iya, gara-gara betul TikTok. banget. Apalagi sekarang TikTok tuh udah beragam banget isi Yes. kontennya. Udah kayaknya kita tiap mau tidur tuh pasti buka TikTok gak sih? Benar banget sih. Tapi gini ya, lo kan mahasiswa ya, dan lo juga harus ngonten gitu. Kesibukan lo juga pasti banyak ya. Coba boleh tau gak sih kesibukan lo tuh apa aja sih sekarang? Kalau kesibukan ya selain jadi mahasiswa, gue juga pelatih basket. Wow, oke. Pelatih basket di Keren salah ya, satu masih muda. Iya. dan gitu. Di salah satu klub di Tangsel. Di klub di Tangsel saya sebagai pelatih di sana, terus juga ada private gitu lah, ada private ya ke rumah gitu. Selain itu ya fitness tentunya. Private apa nih? Mau Boleh mungkin private basket dong, private basket dong. Basket ya kan saya yang pernah Iya, jelas ya. private basket Coba dong. milenial sekarang salah tangkep kan kita penontonnya millennials nih ya. Jadi harus apa-apa tuh jelas, Zak. Nah, karena kesibukan lo tuh tadi udah ngajar, terus juga lo harus kuliah, fokus dengan akademik lo, dan juga lo harus konsisten kasih konten untuk followers lo yang pasti kontennya yang bermanfaat ya. Dan gue tuh penasaran ya, orang-orang produktif kayak lo tuh cara bagi waktunya tuh gimana? Menarik sih, mungkin boleh mention satu aplikasi ya. Boleh, Tapi boleh. ini gak di endorse siapa-siapa ya. Bebas, kita di Tapi sini. emang gue kebetulan pakai. Jadi sebenarnya gue pakai Google Calendar. Google Calendar. Kalau Nggak teman-teman expect ada loh yang gue. tahu. Oh, Google Calendar ya. Ayo. Nah, Google Calendar. Jadi sebenarnya cara ngatur waktunya itu ya pakai aplikasi itu. Jadi pertama gue tentuin prioritas awal itu apa, pasti kuliah dong. Yap. Prioritas awal pasti kuliah. Jadi gue taruh dulu tuh jam-jam kuliah gue di mana, terus tentuin lagi di bawahnya prioritas kedua apa. Prioritas kedua gue kebetulan ngelatih. Oke. Nah, taruh tuh jam-jam ngelatih di mana aja. Ketiga, fitness. Abis itu baru konten. Jadi pas sudah ada ritme jam-jamnya, jadi kalau bingung ya tinggal lihat Google Calendar. Oh, jam ini lagi ini, tinggal lakuin kayak Jadi gitu. terstruktur ya. Yes, harus kayak gitu. Kalau yang gue lakuin kayak gitu. Berarti lo produktif banget ya. Setiap hari tuh ada aja kegiatan lo dari kuliah. Kan kuliah setiap hari dong. Iya, Setiap hari terus habis itu ngajar lagi. Nah, gimana dari selama lo ngejalanin kesibukan lo nih, terutama jadi content creator di TikTok mengenai fitness and health. Pernah nggak sih ada kayak tantangan atau pressure yang lo alami, apalagi kan netizen di Indonesia tuh kan sering banget kita terkenal dengan komentar-komentar jahat, ya, pedas. Say. Terus juga, kok lo nggak bikin konten lagi sih? Bikin konten yang lebih seru dong kayak gitu. Atau biasanya tuh banyak tuntutan. Yes, gitu. benar. Kayak kita ngonten apa dia mintanya lebih terus, kan lu biasanya capek atau gimana gitu. Gimana sih Pernah nggak? tantangan? Pernah nggak rasain gitu? Jujur pernah sih dulu pas di awal itu kayak karena pas bikin konten tuh pasti ada aja netizen yang kayak dia bukan siapa-siapa. Iya. Siapa pasti nih ya. orang-orang gak kenal siapa Iya. tiba-tiba siapa sih ngasih tahu cara yang bener. Nah, ya awalnya sih kayak gitu. Terus gue mikir kayak setelah itu ya udahlah, niat gue cuma ngasih tahu sesuatu berdasarkan apa yang gue pelajari sama apa yang gue alami. Oke. Jadi in case setelah kejadian itu, setelah kejadian ada dijulitin kayak gitu, gue ya udahlah yang penting gue punya datanya apa, terus itu berdasarkan pengalaman gue, jadi gue bisa bertanggung jawab gitu. Intinya sih itu. Jadi based on your knowledge aja kali Yes, ya. benar. Wah, keren banget. Jadi nggak kasih tipu-tipu info Iya, nih, benar. Zak. Yang penting lu tuh udah riset lah ya. Bisa biar bisa ngasih ilmu-ilmu yang baru nih untuk followers lu gitu. Keren banget Nah, deh. gue penasaran banget deh. Mungkin kan kita kan masih muda nih ya. Lu kan
pasti juga ya suka rebahan-rebahan lah ya. Mungkin SMP lu anaknya males, SMA lu lebih giat lagi nih gara-gara ada gym ini. Nah, perubahan yang paling lu rasain dalam hidup lu ketika lu memutuskan untuk mempunyai gaya hidup yang lebih sehat itu apa sih? Perubahan yang paling lu rasain banget gitu dampaknya? Oke, yang paling gue rasain sih sebenarnya ketika ada gym ini, gue ngerasa kayak gue tuh punya tempat. Mungkin kesannya kayak terlalu filsuf apa gimana, tapi ketika gue lagi misalkan nih ada something kayak entah lu stres atau apapun itu, yang bener-bener gue rasain adalah ketika gue ada bingung mau kemana, gue bisa ya udah tinggal nge-gym aja. Karena kalau di breakdown tuh sebenarnya gym tuh kayak istilahnya taman bermain. Kayak tower bermain. Karena kan kalau misalkan kalian nih ke tempat gym pasti banyak banget kan alat ini apa, ini apa, ini apa, ini apa, ini apa. Nah itu karena gue udah paham, jadi itu kayak ya taman bermain. Jadi baliknya ke sana gitu. Dan emang kayaknya tuh hati lu tuh di sana gitu ya. Jadi rasanya bawahnya seneng aja gitu kalau di Iya sana. benar. Berarti lu kalau jenuh, kalau apa tuh pasti ke gym gitu ya? Sebelum kesini saya nge-gym dulu kok tadi. Oh my god, gue kayaknya kalau jenuh gue tetap rebahan, setel drakor gitu ya. Nggak pergi kemana-mana, tetap di tempat tidur. Gak bisa nih kita rebahan dulu Iya nih. kan, Nazak ngomongin tentang rebahan, karena gue nih anaknya rebahan banget. Terus juga tadi itu gue bingung banget nih, karena gue ngerasa kayak gue gendutan dan harus. Ini dari tadi dia udah insecure. Iya, nih, gue bisa kayak mulai nih. ngerasa udah nggak sehat deh badan gue. Nah ini dong ada nggak sih gerakan-gerakan simple yang bisa gue lakuin di kamar aja, di rumah, apalagi gue mageran gitu kan, kayak Ini keluar buat ke gym para aja. mager-mageran nih. Jadi ada nggak sih gerakan-gerakan simple yang tetap bisa bikin gue setidaknya bisa kurus dikit-dikit lah, Ada gerakan lah gitu ya. Ada nggak? Tapi syarat awalnya nggak boleh mageran gimana tuh? Waduh, bener sih. Nah, kita harus menurunkan ego kita. Iya sih, betul Menurunin kemageran sih. kita. Ya, gue pasti bisa lah. Kalau udah niat mah niat aja gitu. Nah, milenials nih harus niat, nggak boleh mager. Selama itu di kamar kayak bisa deh. Ada Selama nggak? itu di kamar? Iya. Iya, bener. Oke, bener sih. Langsung dicontohin aja nih. Boleh, kita langsung Jadi gue harus praktekin kemana aja. nih? Debra harus kemana? Oh, masuk kemana? Di Saya sini aja. kemana-mana. Oke. Sesimpel, misalkan nih kalian bangun tidur. Iya. Bangun tidur. Oke, bangun tidur nih gue. Ini duduk kasur nih. Yap. Gerakannya ini untuk melatih otot perut. Ya, Oh. kan tadi di awal biasanya kayak resah banget nih mulai begini. Iya, begini. iya. Nah, Parah banget. caranya sesimpel kalian tinggal ngelurusin kaki aja kayak gini. Oke. 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 Ini di sini nih kontrek nih perutnya nih. Oke. Jadi pas bangun Ditahan tuh gitu begini, ya. Tahan aja. Habis itu kalau mau lebih susah lagi kalian bisa angkat, turun. Angkat, turun. Tapi kalau mau gampang ya udah diam aja kayak gini. Ini namanya istilahnya kalau di dunia fitness itu static contraction. Jadi di Apa itu? bertahan, tapi Heeh. panas gitu. Kayak plank tau Oh, plank gue pernah coba itu Berasa dan sih, itu pasti berasa sih. 30 detik kayak rasanya kayak sejam gitu, lama banget. 15 detik deh. Parah. 15 detik doang aja udah ngap. Apalagi segede gue ya kan. Karena kita mager. Itu Kalau dia. dia udah rajin. Kita coba kali ya. Gue boleh coba kali ya. Coba. Gimana? Oke, Kita ya, coba. Oke. Tapi dilihatnya sih gampang ya guys. Gue nggak tahu. Coba dulu. Agak PR ternyata ya. Badannya menggerak. Nah sini, Kakinya lurusin. gini kan diangkat. Lurus. Oh lurus. Ya kayak gitu bisa tuh. Terus Berasa nggak di sininya? berasa sih Nah, bro. kalau lebih susah lagi, diangkat lututnya naik, turun lagi. Turun naik, turun naik. Nah, Ternyata agak berat ya. Coba ini terus sejam aja. Oh, jangan dong. Biar dia terpacu gitu. Zak, tapi kan ini kan begini. Iya. Kebuka itu nggak apa-apa tuh. nggak apa-apa, esoknya nyamannya aja. Baru bentar udah panas ya saya badannya. Ketahuan nih, lu gak pernah iya. Sama. Ketagihan ya, ketagihan. Ya tapi lumayan sih. Lumayan Kira-kira ya. kalau gue lakuin setiap pagi nih, setiap pagi sebelum mau tidur juga bisa nggak sih? Ini awal yang baik. Oh, Awal yang baik. Jadi mulai Oke, dulu oke. aja ini awal yang baik. Oke, lumayan nih. Siapa tahu nanti perut gue jadi six-pack ya kan? Ya, bener Biar kayak dong. cewek-cewek tuker gitu. Terus itu Waduh. gue bikin konten TikTok deh. Ayo, boleh. Boleh banget. Collab ya sama aduh suhu nih. Wih keren banget nih. Terus gue kayaknya jadi semangat nih padahal baru bentar doang. Gimana nih? Udah termotivasi belum? Udah sih. Kemageran lu udah turun. Dikit. Tapi enggak, gue yakin itu akan berkembang, akhirnya gue kayak di Tapi udah ada niat lah ya. Iya. Dengan lihat Razak. Iya, lu juga harus lakuin gak sih nanti di rumah? Aduh ketahuan nih gak pernah lakuin nih. Saya tuh tidak tahu ya. Saya aja kamu. Boleh duduk lagi dong Oh iya. Razak sini. Aduh gini. Waduh, jangan lama-lama ntar nyaman. Ayo balik lagi ke sini. Oke. Nah kayaknya gue udah mulai semangat nih, Razak juga, Zalfa juga. Gimana kalau misalnya kita main games nih? Bakal lebih seru lagi. Tapi Zal, sebelum kita main games, sebentar nih ada sponsor yang mau lewat.
lagi di Fresh Talk Back to Millennial Channel. Hai guys, kenalin gue Priscilla dan rekan gue. Liana. Nah, biar makin seru dan makin menjawab nih dari pernyataan yang tadi masih membingungkan, khususnya buat Debo nih kan yang tadi katanya masih bingung dan pengen banget kurus. Ya udah yuk, tanpa basa-basi lagi kita langsung lanjut aja masuk ke sesi games mitos atau fakta. Sebelum masuk ke sesi games, host akan menjelaskan nih cara mainnya. Cara mainnya yaitu host akan menyebutkan pernyataan-pernyataan yang sudah disusun oleh tim. Lalu Razak bisa mengangkat nih pernyataannya mitos atau fakta. Betul Lalu banget. Razak bisa menjelaskan mitos atau fakta sesuai dengan pendapatnya Razak, biar teman-teman di rumah nggak bingung lagi nih. Nah, tanpa basa-basi lagi, yuk masuk ke sesi pernyataannya. Nah, pernyataan yang pertama, minum air dingin bikin gendut, mitos atau fakta nih Zak? Minum air dingin bikin gendut. Ya, Mitos atau betul. fakta? Jawabannya adalah mitos. Wah, kenapa tuh, itu? Zak? Oke, minum air dingin bikin gendut. Sebenarnya apapun itu bentuknya selama itu adalah air, itu dia 0 kalori. Jadi nggak bikin gendut, nggak bikin kurus. Dia 0, jadi nggak bikin kamu kenyang, cuman bikin lepas dahaga aja. Jadi nggak ngaruh apa-apa Nggak ya ngaruh. sama Oh, berat berarti badan itu ya? salah tuh ya Yes. mitosnya. Oke. Justru kalau minum air dingin itu justru ngebakar kalori sedikit. Ada salah satu jurnal yang berpendapat kalau air dingin kan otomatis tubuh kita harus ngubah dari dingin jadi sesuai sama tubuh kita kan. Ya, Dari betul dingin banget. sesuai sama tubuh kita. Nah, itu justru membutuhkan sedikit kalori. Jadi justru minum air dingin itu membakar sedikit kalori. Jadi kebalikannya Nah, Zak, bener justru banget. ya. Oke. Yes. Berarti itu mitos ya. Mitos Yes. guys. Mitos. Oke, sekarang kita lanjut aja ke pernyataan kedua. Nih ya, olahraga itu buat mood bagus. Sebenarnya benar nggak sih Zak biasanya? Olahraga buat mood bagus. Iya. Jawabannya adalah fakta. Kenapa itu? Kok bisa kayak gitu? Kalau penjelasan secara ilmiahnya, Iya. setelah kita olahraga itu, kita ngelepas namanya hormon endorfin. Jadi itu adalah hormon yang ngebuat kita jadi lebih, istilahnya lebih senang, Oke. happy, lebih happy. Ya, penjelasan itu hormon endorfin karena setelah olahraga itu kita kayak udah nyelesain sebuah problem. Kayak misalkan teman-teman di rumah ngerjain tugas terus tugasnya selesai tepat waktu. Pasti ada ngerasa seneng kan? Jadi Pasti ada dong, kepuasan kepuasan itu dia, tersendiri. kepuasan Benar tersendiri. banget. Kayak gitu Oke. kurang lebih. Jadi jawabannya adalah fakta. Fakta. Oke. Lanjut nih ke pernyataan ketiga dengan istilah tulang besar atau tulang kecil, itu mitos atau fakta sih Zak? Waduh, tulang besar, tulang kecil ya. Jawabannya adalah mitos. Mitos. Jadi nggak ada ya guys, tulang besar, tulang kecil itu nggak ada. Jadi tulang ya tulang aja. Jadi nggak ada. Mungkin emang ukuran size-nya beda-beda, tapi itu bukan Oke. jadi alasan kalau kita jadi gue gemuk karena tulang gue gede. Nah itu nggak bisa. Itu jadi nggak ada acuan tuh kayak gitu ya? Nggak bisa jadi acuan Nggak bisa ya. jadi Nah acuan, benar. benar. Kalian gemuk ya emang karena lemak di tubuh kalian lebih banyak aja kayak gitu, bukan karena tulangnya. Sebenarnya gemuk itu berarti berasal dari lemak ya, lemak Yes, itu benar. bukan dari tulang ya. Yes benar, dari lemak di tubuh. Oke. Berarti mitos guys. Mitos. Lanjut nih ya ke pernyataan keempat. Ini ada berapa pernyataan ya? Ada Ada 7. Oh, ada 7. Oh, dikit Oke, lagi sabar ya. Oke, oke, Heeh. oke. Olahraga terlalu sering itu tidak baik. Itu benar gak sih kayak gitu? Olahraga terlalu sering itu nggak baik. Tidak baik. Mitos atau fakta nih, Roza? Jawabannya adalah fakta. Wah. Oke, jawabannya adalah fakta. Konsepnya adalah segala yang berlebihan pasti nggak baik. Nah, jadi Kalau yang bermain tidak baik. olahraga itu harus dibarengi sama recovery atau istirahat. Jadi percuma kalau misalkan teman-teman di rumah itu olahraga terus-terusan, bener-bener diforsir dirinya sampai kecapean dan lupa istirahat, justru itu nggak baik. Malah ada namanya overtrain. Jadi tubuh kita malah jadi keletihan, kecapean berlebih kayak gitu. Oh gitu. Jadi terlalu Berarti. sering juga nggak baik. Nggak ya. baik. Diseimbangi aja waktunya ya. benar. Berarti itu benar ya fakta ya, Yes, Roza? itu fakta. Oke. Lanjut ke pernyataan kelima. Gendut turunan beneran ada atau tidak sih? Itu Waduh. sering banget tuh. Mitos atau fakta nih? Gendut turunan itu mitos atau fakta? Jawabannya adalah mitos. Mitos. Ya, mitos. Jadi misalkan nih, kalau misalkan kita ganti analoginya orang gendut sama misalkan gua miskin. Kenapa miskin? Karena keluarga gua turunan orang miskin. Gak relevan dong, gak bisa dong. Kayak Nah iya itu sih, sama benar halnya sih. dengan gendut itu turunan apa enggak. Sebenarnya gendut itu bukan turunan. Kita kalau misalkan punya keinginan yang namanya gendut turunan itu benar-benar mitos. Sebenarnya kita bisa ngubah gendut itu yang katanya turun sebenarnya bisa kita bikin jadi
bahwa itu bukan turunan. Sebenarnya mungkin aja itu bisa mengubah tubuh ya. Jadi Yes. keturunan tuh nggak bisa jadi Patokan. ya. Yes. Kecuali ya mungkin ada penyakit tertentu kayak diabetes atau jantung itu udah jadi ranah kedokteran. Tapi kalau untuk Itu beda lagi berarti. benar. Kalau misalkan badan yang gemuk, obesitas itu bisa. Itu bukan keturunan. Oke, jadi itu mitos. Mitos. Lanjut ke pernyataan selanjutnya. pernyataan ke-6. Pil diet tidak membuat kurus. Kan banyak banget ya Razak sekarang kayak jual-jual pil diet biar kurus. Itu sebenarnya bener apa enggak sih? Pil diet itu buat kurus. Jawabannya ada tidak membuat kurus ya? Iya, tidak Yes, membuat kurus. Itu adalah fakta. Jadi pil diet itu nggak membuat kurus. Jadi gini, untuk produk-produk kayak gitu sebenarnya mereka punya teknik marketing tersendiri. Jadi misalkan gini, ada salah satu brand, dia mengeklaim brandnya itu kalau dengan pakai brand ini dia nggak bakal bisa bikin kita kurus. Tapi ada side notes-nya kalau gunakan produk ini di pagi hari dan malam hari. Dan di siangnya baru kalian boleh makan sesuai kemauan kalian. Nah, ya itu banyak yang kayak gitu. Nah, jadi dengan teknik kayak gitu secara nggak langsung ya pasti dia kurus karena di pagi sama malamnya dia nggak dibolehin makan. Lebih ke permainannya teknik di ya. regulasinya dia. Iya, Nah, lebih ke itu. teknik bukan di Iya, pilnya. bener Oke, oke, banget, oke. kayak gitu. Berarti itu- jadi itu sebenarnya nggak ada. Jadi pil diet itu nggak Membuat kurus. yes. Iya, Jadi itu itu fakta jawabannya ya, adalah guys. fakta. Kalau mau kurus ya usaha. Olahraga. Nah, bener banget. Kayak Oke, gitu. lanjut ke pernyataan terakhir nih Razak nih. Oke. Satu-satunya cara menurunin berat badan itu diet, mitos atau fakta sih Zak? Oke, satu-satunya cara turunin berat badan adalah diet. Jawabannya adalah fakta. Nah, kita harus samain konsep dulu nih, dietnya apa. Kalau misalkan diet itu adalah, yang kita pikirkan adalah turunin berat badan, ya benar, diet itu kita ambil salah satu definisi ya. Diet itu mengatur pola makan buat tujuan tertentu. Kalau misalkan tujuan Anda emang pengen turunin berat badan, ya benar, satu-satunya cara adalah diet. Karena konsepnya adalah, kalau kita ngomongin teori ya, konsepnya adalah makan di bawah kebutuhan kita. Misalkan nih teman-teman di rumah kebutuhannya 2000 dan 2000 kalori nih, dan kalian makan di kalori 1500, pasti kalian akan turun berat badannya. Gitu, jadi emang benar. Jadi bener ya, diet itu bisa nurunin berat badan Yes, dan bener. satu-satunya Dan cara satu-satunya untuk cara. nurunin berat badan. Oke. Gitu. Sesi games nih mulai berakhir nih Zak, karena pernyataan-pernyataannya sudah habis. Terus saya masih buat jelasin tuh padahal. Udah habis ya? Sudah habis. Oke. Oke, wah jadi gitu ya Rozak. Yes. Jadi kan kita nambah nih pengetahuan buat millennials di rumah juga. Dan padahal sekarang kita udah nggak bingung-bingung lagi kan nih terkait mitos atau fakta. Biasanya kan kita masih suka terbalik nih dari pernyataan-pernyataan yang Rozak tadi sebelumnya itu. Oke, tapi nggak kerasa nih. Kita udah di penghujung acara aja ya. Padahal masih seru loh, masih seru kita main games, masih seru-seru tanya-tanya sama Rozak. Dan tapi nih sebelum sesi acara ini berakhir, kayaknya Debo sama Zalfa Punya masih pertanyaan nih iya nih ke punya Razak pertanyaan nih. lagi nih. Jadi Gimana kayaknya dong? Kita kembalikan aja nih ya ke Deborah dan Zalfa. Nah, Zal, tadi Razak udah seru-seruan main games mitos atau fakta nih Betul. sama Liana Dan juga Kila, Gimana, seru Zak? banget sih. Seru gak sih? Seru banget. Tadi ngebahas mitos dan fakta yang banyak tersebar di dunia maya. Banyak kekeliruan Yes. ya dia daripada millennials kan. Gue salah satunya sih, Zal. Gue kira selama ini pembelaan gue, Zak. Gue kayaknya emang gendut karena turunan deh. Atau- Padahal ternyata nggak bisa ya. Atau karena tulang besar, ya. Padahal gue selalu, enggak ini mah tulang gue aja yang gede. Gue tuh emang turunan gendut, ternyata enggak ya. Emang gue kayaknya ditampar gitu. Waduh, iya thank you loh udah udah mau ikutan Iya. games mitos atau fakta, jadi kita bisa dapetin insight-insight baru ya. Tap- Nah nih Zal, karena tadi kita udah ngebahas, kita dapet ilmu baru apalagi tentang fitness and health. Mungkin kita boleh dong minta sama Razak tips buat teman-teman millennials di Betul. rumah mengenai pola hidup sehat yang emang cocok banget nih bisa dilakuin di masa-masa kayak pandemi sekarang nih. Bener banget. Boleh dong Zak? Oke, buat teman-teman di rumah, buat mulai pola hidup sehat intinya sih cari dulu alasan yang kuat. Kenapa sih emang kamu harus hidup sehat? Kalau Ya, gue pribadi, kenapa gue harus hidup sehat? Logikanya gini, mungkin kalian pikirnya gini, I love myself, gue sayang sama diri gue. Tapi gimana kalau logikanya diubah supaya orang-orang yang sayang sama gue gak khawatir nantinya? Nah, orang yang sayang, berarti misalkan ibu kalian gitu nggak mau ngeliat pasti kalian sakit, ayah kalian pasti nggak mau ngeliat kalian sakit. Ya, betul. Nah, intinya cari reason di awal kenapa kalian harus mulai hidup sehat. Kenapa dulu? Kalau udah dapet kenapanya, mulai dari step-step kecil. Misalkan ngubah dari sarapannya, mulai diatur pola makannya, atau misalkan
mulai jalan biasa aja, mulai dari sarapan aja dulu, dari sarapan, olahraga dirutinin, kayak gitu. Pola yang sederhana dulu ya. Yes, nggak usah yang ribet-ribet, nggak usah ribet-ribet mau ini A, B, C, D, yang sederhana mulai dari sarapan aja dulu, kayak gitu. Gitu, berarti kita harus Ya. cari tahu dulu alasan kita untuk memulai hidup sehat itu apa, Nah. dan kemudian kita mulai dengan langkah-langkah kecil Yes. untuk mengubah hidup kita menjadi lebih sehat gitu Yes, ya. Karena ternyata yang gue tahu nih Zal, ternyata diet itu bukan cuma sekedar diet sekejap, tapi ternyata itu adalah pola hidup ya. Yes. Pola hidup yang secara terus menerus nih. Benar, teman-teman. benar banget. Wah, gue dapet banyak banget insight nih ngobrol. Seru sama banget ya. Zal. Aduh, lu jangan kapok ya kalau misalkan kita undang lagi nih ke Fresh Boleh Talk banget, nih. boleh banget. Nanti kita bahas-bahas mungkin tentang percintaan kali. Waduh, nih gimana nih? Siapa tahu Episode next selanjutnya Asmara. aja, Ya, selanjutnya nanti ya aja. bisa lah, bisa, aman lah ya. Ada ya. Kita Waduh, percintaan ntar kita sama kulik-kulik lagi nih soal Razak Razak. nih. Kita bisa ngulik gak sih? Bener banget, sampai dalam nih kita kulik nih. Waduh. Pokoknya makasih banget nih. Thank you buat banget, teman-teman Razak. yang udah Ya, sempetin waktunya sama-sama. untuk hadir ke sini. Udah banyak banget insight buat millennials, buat gue Betul. juga. Sekarang gue udah nemuin jawabannya, thank you. Bener Berarti banget. gue harus cobain tuh tadi gerakan-gerakan itu di kasur. Kita nggak boleh mager lagi. Oke, gue nonton drakor nanti dulu ya. Iya, baik dulu ya. Rebahan nanti dulu ya. Kita harus semangat olahraga dulu ya. Betul banget. Jadi ya udah thank you banget buat teman-teman Thank you yang banget. udah nonton, buat Razak juga. Pokoknya jangan lupa untuk tetap terus nonton dan pantengin Fresh Talk, Talk. karena kita bakal ada topik-topik menarik lain. Bener banget. Dan pastinya juga dengan narasumber yang kece-kece, ya kan? Oke, mungkin itu aja. Thank you guys. Thank you guys. Thank you Razak. Iya.